Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan gaya hidup kita. Gaya hidup kita ini sudah sehat atau belum? Karena dengan gaya hidup yang sehat, sebenarnya tubuh kita menjadi lebih fit. Kalau tubuh kita menjadi lebih fit, kita jadi lebih mudah berpikir, lebih mudah bekerja, dan lebih mudah juga untuk membantu orang lain di sekitar kita. Bayangkan kalau kita lagi sakit, kemudian ada orang lain, orang tua misalnya, atau anak, atau pasangan kita membutuhkan bantuan, dan kemudian kita jadi tidak bisa membantu karena kita sedang sakit. Jadi, daya tahan tubuh yang baik, gaya hidup yang sehat itu juga sangat penting untuk membantu kita menunjukkan kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Hal lain adalah relaksasi. Jadi, relaksasi ini kesannya sederhana gitu ya, tetapi sebetulnya juga adalah salah satu langkah di mana kita bisa membuat diri kita menjadi lebih damai, lebih tenang, dan lebih nyaman untuk bisa berpikir lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi, melakukan relaksasi secara rutin setiap hari itu juga menjadi hal yang penting. Nah, hal lain lagi adalah kita bisa mulai mengatur emosi kita, atau istilah kerennya namanya regulasi emosi. Mengelola emosi dengan baik bisa membuat kita lebih tenang dan lebih damai dalam menghadapi segala situasi. Apalagi situasi sekarang yang banyak perubahannya. Kalau kita nggak pintar-pintar mengelola emosi, kita tidak pintar-pintar menenangkan diri, kita bisa cenderung lebih sensitif dan lebih mudah marah, atau bahkan bisa stres berat gara-gara situasi yang banyak berubah saat ini. Nah, hal lain sebetulnya adalah kita bisa melengkapi diri dengan aplikasi-aplikasi yang berguna. Untuk aplikasi ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti tadi yang saya bilang di awal, kita harus mulai untuk memetakan dulu masalah yang kita alami itu apa. Nah, setelah itu kita jadi lebih mudah untuk melihat alat bantu seperti apa yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan memilih aplikasi yang berguna. Misalnya, pada fase sekarang mungkin ada orang-orang yang dulu tidak percaya dengan adanya mobile banking, tapi sekarang menjadi lebih mau menggunakan mobile banking karena ke ATM tuh menjadi susah, atau kita lebih menjadi cemas kalau menggunakan alat tukar uang kertas gitu ya, karena kuman atau virus bisa menempel pada uang tersebut, sehingga rasanya menggunakan mobile banking, transfer antar bank itu menjadi lebih sehat untuk fase sekarang ini. Silahkan teman-teman memilih aplikasi yang paling berguna untuk teman-teman dan masalah yang teman-teman hadapi. Berikutnya, langkah yang bisa saya sarankan untuk teman-teman lakukan dalam rangka membuktikan bahwa teman-teman menyayangi diri sendiri adalah melakukan rekreasi. Nah, rekreasi ini bukan berarti harus mahal atau harus jalan-jalan. Kadang-kadang kita berpikir rekreasi itu sama dengan piknik gitu ya. Jadi harus pergi ke taman misalnya, atau ke sebuah pusat hiburan, atau atau tempat lain lah yang kita pikir ya ini yang namanya rekreasi. Mungkin kita perlu mendefinisikan ulang yang namanya rekreasi. Rekreasi itu tidak harus selalu pergi keluar rumah, tapi bisa juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang memang sudah tersedia di rumah. Misalnya menonton televisi, menonton film-film kesukaan kita, mendengarkan musik, atau bermain musik, atau hal-hal lain yang sifatnya menyegarkan pikiran dan perasaan kita. Itu pun sudah cukup untuk dianggap sebagai sebuah rekreasi. Jadi tidak perlu keluar rumah, tidak perlu kemudian berhimpit-himpitan dengan orang-orang, ada di pusat perbelanjaan misalnya, hanya untuk menyegarkan pikiran kita di fase sekarang. Jangan-jangan bukan segar yang didapat, tapi malah kita terkena penyakit. Jadi juga dalam hal ini kita perlu bijaksana untuk memikirkan rekreasi seperti apa. Ada beberapa orang yang saya tahu cukup dengan mandi dengan sabun yang disukai, wangi yang disukai, itu sudah cukup rekreasional untuk mereka. Nah, hal-hal sederhana seperti ini sebetulnya bisa teman-teman tiru di rumah dan sifatnya juga lebih aman untuk diri kita.